nilainya nggak harus kayak bagus-bagus amat. Coba untuk tidak mendapatkan C. Belajar beradaptasi karena kalau misalnya ingin keluar negeri itu akan beda di sana. Bertemu kembali dengan saya di channel podcast Bali Today. Channel podcast Bali Today adalah sebuah channel yang fokus to inspire people grow together. Apabila Anda mungkin seorang guru, seorang bisnismen, kaki lima, bisnismen besar, seorang pengusaha, seorang pegawai pemerintah, polisi, tentara, dan Anda pengen menginspirasi banyak orang, maka hubungi kami, Bali Today. Di bawah ini Anda bisa menghubungin nomor teleponnya. Kami akan interview tentang Anda ataupun bisnis Anda secara gratis. Semoga channel podcast Bali Today bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda semua. Salam sehat dan sukses selalu dari podcast Bali Today. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar supaya inspirasi Anda itu bisa bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Hari ini saya kedatangan tamu, salah satu murid SMA, kelas 2 SMA, dari salah satu SMA di Bali yang keterima di universitas di Amerika tanpa harus menyelesaikan SMA-nya. Jadi kelas 2 langsung kuliah di Amerika. Apakah itu mungkin? Ya, itu mungkin, dan ini adalah salah satu yang sudah membuktikannya. Mari kita berbicara dengan Kak Amel. Halo, apa kabar Kak Amel? Saya baik. Baik, sehat hari ini? Gembira? Ya, oke. Kakak, ini terima kasih atas waktunya sudah datang ke channel Bali Today. Saya harap nanti bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin punya cita-cita yang sama untuk keluar negeri. Jadi minta tolong nanti dibantu bagaimana agar supaya menginformasikan dengan baik dan hal-hal apa yang perlu disampaikan itu agar supaya membantu mereka. Ya, awal sekolahnya dulu seperti apa? Jadi sekolahnya waktu TK-nya itu di EIS. Itu sekolahnya internasional, tapi cuma 1 tahun. Setelah itu pindah ke CCS di Canggu. Nah, itu juga internasional. Setelah itu kelas 7 pindah ke Diatmika, yaitu Nasional Plus dengan program IGCSE. Apakah waktu dari kecil sudah kepikiran pengen sekolah ke luar negeri gitu? Jadi dari kecil emang sudah didorong untuk melakukan bisnis, dan itu menurut saya bisnis lebih baik emang di Amerika. Jadi sudah dari kecil emang ingin kuliahnya di sana. Yang dorong siapa? Orang tua. Oh, orang tuanya dorong untuk sekolah bisnis ya. Artinya support orang tua itu seperti apa? Lebih detailnya yang kakak rasakan itu. Emang orang tua menyupport untuk kuliahnya di luar negeri, di Amerika. Jadi ya udah di kesana dah. Dari sekolah awal memang diarahkan begitu ya. Iya. Okay. Bagaimana proses awalnya sehingga itu bisa diterima? Maksudnya proses ngelamar ke sana, detail-detailnya itu seperti apa? Jadi kalau yang biasanya yang lulus SMA baru ke luar negeri itu, kalau di Amerika itu orang biasanya pakai Common App, itu kayak website gitu kalau nggak salah. Dan di sana ada pertanyaan-pertanyaan kayak kamu melakukan aktivitas apa, kamu belajar apa di tahun ini, kamu melakukan apa dalam summer 2 tahun terakhir. Itu kamu jawab, nanti apalagi itu nanti desain ke universitasnya. Terus juga setiap universitas itu punya pertanyaan beda-beda, dan itu kita harus buat essay tentang pertanyaan itu. Jadi kalau di Amerika itu boleh daftar ke
universitas sebanyak-banyaknya, tapi setiap kali daftar itu membayar 1 jutaan gitu kira-kira. Oke. Karena kan orang harus ngecek juga essay-nya, dan biasanya itu ngambil tes bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL. Tapi saya dengar lebih baik IELTS, tapi mungkin juga research tergantung universitasnya nyarinya yang mana. Terus ada universitas yang menerima tanpa SAT, yang tes standar di Amerika, tapi ada juga universitas yang harus kamu melakukan SAT. Tapi kalau sekarang udah banyak sih yang nggak harus SAT. Itu sih generalnya. Kalau saya tidak melakukan itu, jadi kalau saya itu perlu cuma 3 sih, lumayan gampang. Perlu ngerjain ITAP, itu tes bahasa Inggris. Tesnya sih tidak terlalu sulit, cuman pertanyaan awalnya tuh nanya-nanya grammar, setelah itu nanya kayak kita harus berbicara, eksplanasikan sesuatu, dan kita juga harus nulis sesuatu, tidak terlalu sulit. Setelah itu juga harus send paspor keluarga dan paspor sendiri, dan juga rapot dari kelas 9 sampai sekarangnya. Jadi saya kelas 9 sampai kelas 11, tapi karena aslinya setelah selesai kelas 10 itu aslinya udah bisa kan. Berarti kalau kelas 10 sudah lulus, udah mau ke universitas, berarti rapot yang desain kelas 9 dan kelas 10. Rapot yang disiapkan kelas 9, kelas 10. Ya, tapi kalau misalnya nunggu sampai kelas 11 seperti saya, ya berarti yang rapot kelas 11 juga desain. Kan karena saya kan lewat organisasi, jadi jauh lebih gampang. Jadi mereka cuma nanya itu aja. Terus universitasnya selain itu juga perlu nilai IGCSE-nya juga, dan juga perlu nanti di interview. Interview pertanyaannya lumayan standar, cuman masalahnya di interview itu pertanyaan yang simple itu harus dipakai untuk chance untuk menunjukkan dirinya sendiri. Jadi misalnya ditanyanya, kamu melakukan after school activity apa aja? Bukan hanya jawab kayak dance atau apalah sports atau apa gitu, tapi jawabnya bagaimana aktivitas itu membantu kamu juga dan membantu apa yang ingin kamu lakukan. Jadi itu mungkin harus dipelajari sebelum di interview, kira-kira pertanyaannya apa aja. Itu lumayan standar juga, kayak kamu ngambil major apa, orang tua gimana, ambisinya apa gitu. Jadi kakak kemarin apply lewat agensi pendidikan ya? Ya, itu yang membuat jauh lebih gampang. Saya nggak harus nulis essay, nggak harus ngambil SAT. Artinya kakak mau rekomen bahwa lewat agen lebih baik daripada apply sendiri, atau pertimbangannya ada nggak kayak gitu? Ya, jadi kalau lewat agen jauh lebih gampang, harganya juga nggak terlalu mahal. Kemarin gratis sih harganya, kayak harus bayar 500.000 atau 200. Kalau saya bayar kemarin 250.000. Dan setelah itu dibayar, nanti kalau sudah selesai uangnya di return lagi. Jadi jadi murah lah, gitu ya? gratis. Kan keterima di 3 universitas nih ceritanya. Ya. Terus Kak Amel ini memilih salah satu dari universitas tersebut, yaitu di Chicago. UIC in Chicago ya, University of Illinois Chicago. Of Illinois and at Chicago gitu ya. Oke. Apa nih pertimbangan apa kok dipilihnya UIC, kenapa tidak atau apa, sehingga orang kadang-kadang kasih dong pertimbangannya gitu? Pertimbangannya itu kamu pingin jurusan apa. Jadi ini bukan tentu apa yang aku pertimbangkan, tapi yang seharusnya dipertimbangkan itu kamu ingin jurusan apa. Karena walaupun rankingnya sekolah itu bagus, itu kan like overall rankingnya itu yang termasuk ranking terbaik mereka dan ranking terburuk mereka. Jadi mungkin mereka rankingnya misalnya top 50, tapi dalam medicine mereka rankingnya nomor 80, itu juga bisa juga kayak gitu. Jadi itu tergantung majormu apa, terus di research rankingnya, biayanya juga, dan biaya kotanya.
Terus habis itu beasiswanya. Jadi misalnya di Chicago itu lebih mahal daripada di Utah, tapi beasiswanya itu lebih dari 3 kali lipat setahun Oke. dapatnya. Ya, jadi seperti itu. Itu dibandingin harganya. Terus misalnya kamu di sana tuh pengen kerja atau enggak, mungkin kalau kamu pengen kerja setelah kuliah dan pengen kerja di kota itu juga, mungkin kota-kota yang besar lebih banyak kerja juga. Terus lihat weathernya. Katanya anak di Indonesia sih weather ya, kalau emang suka AC kan di sana dingin kan di Chicago. Nanti juga kebiasaan, tapi ada juga orang yang bilang itu dinginnya kayak dingin banget. Itu kan belum tentu juga orang Indonesia bisa. Cocok gitu ya. Ya cocok. Jadi itu ngeliat temperature-nya kayak gimana, karena walaupun semuanya ada 4 musim, itu ada yang winternya lebih dingin dan ada juga summernya yang lebih panas. Gitu. Jadi itu di research juga temperature-nya berapa, terus dibandingin dengan kamu biasanya di rumah itu suhu AC-nya berapa kayak gitu. Kemarin sih sempat mau milih Utah juga karena rankingnya lebih baik daripada Chicago. Tapi akhirnya pilih Chicago karena kotanya lebih baik, dan bukan lebih baik, kotanya itu lebih city like, lebih busy, dan Lebih besar ya. Ya, saya merasa akan sangat suka tinggal di sana karena kotanya dan sekolahnya juga lumayan. Jadi saya pilih kotanya dibandingkan sekolahnya gitu. Terus kalau kamu pingin setelah universitas pingin masternya di universitas lain atau apa gitu, S2-nya ya. Ya, S2-nya pingin tempat lain, itu mungkin kalau rankingnya lebih baik, lebih di recognize. Tapi apakah kamu akan senang tinggal di kota itu? Mungkin kamu akhirnya pingin kota lain. Terus juga kalau misalnya ada sekolah yang sekolah transfer namanya, kalau saya sih kayaknya nggak akan transfer, tapi nunggu S2 aja. Tapi kalau transfer itu biasanya 2 tahun di universitas ini, terus 2 tahunnya lagi untuk nyelesain S1 itu ke universitas lain. Pindah universitas ya. Iya, biasanya kalau kamu misalnya end goal-nya ingin di misalnya universitas top di mana gitu. Katanya sih, ini katanya kalau kuliah di college atau di universitas yang sama state-nya atau sama kotanya dengan universitas dream kamu, itu jauh lebih gampang untuk masuk. Belum tentu akan masuk, tapi jauh lebih gampang. Kalau enggak itu ada juga misalnya Wisconsin, itu nama universitas. Ada Universitas Wisconsin di Fox Valley, ada Universitas Wisconsin di tempat lain. Yang Wisconsin tuh kayak salah satu universitas katanya bagus banget. Tapi itu Wisconsin yang di tempat lain itu. Tapi itu sulit masuk ke sananya. Ya. Jadi katanya kalau kamu masuk ke Wisconsin Fox Valley, nanti lebih gampang untuk masuk ke Wisconsin yang satunya. Gitu kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya ingin transfer tuh ada universitas yang emang bekerja sama gitu. Kayak UIC sama Urbana-Champaign kalau nggak salah namanya. Itu dari sini transfer ke satunya lebih gampang. Kalau Karena kamu kerjasama. Ya, kayak mereka tuh kayak gimana ya, mother daughter. Universitas Wisconsin-nya juga seperti itu. Terus juga kayak UC-nya itu universitas yang UC itu kayak UCLA. Ya, UCLA, UC Berkeley gitu-gitu. Berkeley, oke. Itu juga ada kayak kerjasama juga. Ya. Jadi kalau mungkin kamu nggak bisa langsung masuk ke sana karena itu top, atau karena biasanya universitas yang rankingnya lebih bagus itu nggak nerima dari kelas 10, harus graduate sampai kelas 12. Hanya sedikit universitas yang menerima dari kelas 10. Tidak semua menerima itu ya. Harus lulus dulu SMA kadang-kadang gitu ya. Iya, jadi kalau college menerima biasanya sih, tapi kalau universitas belum tentu. Jadi harus dicari kayak branch-nya dari mana gitu. Kalau kakak ini kan langsung universitas kan, bukan college kan? Iya, langsung universitas. Langsung universitas ya, oke. Tadi menyinggung tentang beasiswa itu seperti apa? Biasanya seperti apa? Jumlahnya berapa itu tadi? Saya beasiswanya 10.000 per tahun. $10.000 per tahun ya? Iya. Sekitar, mohon maaf nih, sekitar 140-150 juta berarti per tahun ya? Iya, tapi
Kalau misalnya di Utah itu udah maksimalnya ya 10.000. Jadi kan mereka udah bilangin maksimal kamu bisa dapat di universitas ini tuh segini maksimal gitu. Kalau misalnya di Utah dapatnya juga 3.000, itu udah maksimalnya. Terus di Kansas itu dapat 9.000, itu juga maksimalnya. Jadi walaupun di Chicago emang kotanya lebih besar, jadi lebih mahal juga, beasiswanya lebih banyak juga. Dan kalau beasiswanya itu kemarin waktu automatically di organisasi itu kayak sekalian didaftarin beasiswa juga. Jadi kayak mereka bilang, oh ya kamu bisa dapat beasiswa segini di universitas ini, dan itu maksimalnya. Karena bisa juga dapat lebih rendah daripada itu. Dan habis itu ya udah kata sekalian tak daftarin ya udah didaftarin sekalian. Jadi kalau saya sih organisasinya gitu, dan untuk dapat beasiswa itu kayak ya interviewnya itu gitu. Katanya sih saya dengar-dengar ada setelah nanti di sana itu bisa cari tambahan beasiswa yang lainnya, itu pernah dengar nggak? Ya, saya juga dengar. Karena kan ini beasiswanya hanya dari sekolahnya. Yang tadi dari sekolah. Yes, tahu saya. Tapi juga mungkin ada kayak yang orang-orang yang kaya gitu, pengen invest dengan edukasi anak. Jadi itu juga bisa nyari. Tapi saya nggak tahu caranya, tapi pernah dengar juga. Artinya ada peluang nanti bisa nambah beasiswa lagi. Ya. Dan itu juga harus maintain GPA. Ada tulisannya gitu, GPA 3, berapa untuk lanjut dapat beasiswa segitu tahun depan. Dan untuk dapat beasiswa maksimal atau beasiswa itu nggak sulit sih. Itu yang penting ya friendly di interviewnya, terus jawabnya itu bisa dipakai untuk membuat dirinya terlihat lebih kandidat yang lebih baik. Ngomong-ngomong, kakak ini mulai persiapan untuk kuliah ini dari kelas berapa? Atau apa yang harus disiapkan gitu? Kalau saya ya nilainya dicoba lumayan bagusin gitu. AB, jangan coba untuk tidak mendapatkan C. Ya maksudnya itu kan kalau dapat C gitu kan belum tentu nggak diterima, tapi pokoknya ya coba aja sebaiknya yang bisa gitu. Kalau kakak ini diterima karena pertimbangan apa? Nilai bagus atau bagaimana? Atau karena prestasi apa gitu? Mereka ngeliatnya Nilainya ya. Kalau yang di universitas yang saya daftar, dan itu saya ada sih C-nya, kayak ada beberapa subjek yang saya dapat C, tapi kebanyakannya itu A, terus ada beberapa B sama C-nya 1, 2 gitu. Ya tapi nilainya nggak harus kayak bagus-bagus amat, tapi harus ya lumayan bagus juga. Tapi soalnya aslinya kan diterima kelas 10 itu, setelah kelas 10 selesai IGCSE itu terus ke sana, itu kan emang sudah sering dilakukan untuk orang di Amerika sama di Britain ternyata. Tapi aku waktu itu nggak tahu. Nah itu tuh tapi biasanya orangnya masuknya college bukan university. Ya, tapi kemarin tuh saya nggak tahu, dan saya itu taunya itu karena kita kayak nanya-nanya, terus habis itu ikut organisasi gitu, ikut pas seminarnya gitu loh. Nah, habis itu kayak ngobrol-ngobrol, terus habis itu ngasih tahu nilainya. Habis itu mereka bilang, oh kamu nilainya ternyata bagus, ya udah kamu bisa loh universitas kelas 11, mau nggak? Saya bilang ya udah mau aja. Jadi dari reason mereka offer ke kita itu karena ngelihat nilainya bagus. Karena nilainya bagus, mereka offer, ada peluang itu gitu ya? Iya, tapi kalau nilainya so-so gitu belum tentu, nggak bisa juga sih. Cuman mungkin mereka nggak offer, jadi kita harus tanya sendiri gitu aja sih. Lihat aja dulu. Ya, tapi kalau itu kan offer dari organisasinya. Tapi kalau universitasnya kan tadi saya sudah bilang mereka itu accept-nya itu based on rapotnya. Jadi itu nilai, terus nilai IGCSE-nya, akademik lagi, dan terakhir itu interviewnya itu. Jadi mereka nanya, oh ya after school activity-mu, dan kamu belajar apa aja dari situ. Jadi rapot yang dipertimbangkan itu mulai kelas
berapa? 9, 10, 11 atau 10, 11 saja? Dari kelas 9 ke atas. 9, 10, 11 ya, ke tipe yang jadi pertimbangan ya. Tergantung kalau misalnya sekolahnya sampai kelas 12 ya kelas 12 juga dihitung. Tapi kan aslinya kelas 10 udah bisa university. Jadi 9, 10 bisa pertimbangan masuk universitas tanpa 11, Pokoknya 12 ya. pokoknya dari kelas 9 Ya. ke atas. Selain tadi yang sudah kakak sampaikan, apa masih ada nggak hal lainnya yang harus disiapkan? Apa udah itu semuanya? Hal-hal apa lagi yang harus? Mungkin make sure kamu ada after school activity. School activity ya. Ya, after school activity yang kamu bisa bilang kayak dengan joining ini itu membuatku seperti ini yang akan support apa yang kamu ingin lakukan. Jadi misalnya kamu ikut after school activity, kamu bantu-bantu di pantai, bersihin tong sampah gitu. Oh ya, ini membuat aku merasa lebih socially responsible. Jadi nggak hanya bilang kayak, oh aku ikut ini, tapi gimana itu membantumu dan gimana itu membantu majormu juga. Jadi mulai aja ikut-ikut after school activity itu. Walaupun itu hal-hal kecil gitu ya. Iya. Saya after school activity-nya nggak terlalu kuat, tapi emang nggak kuat, tapi walaupun nggak kuat itu saya udah nyoba kayak banyak gitu loh. Dari kecil sudah pernah nyoba art, sudah pernah nyoba piano, sudah pernah nyoba art, piano, nyanyi, udah pernah nyoba apalagi banyak deh. Beach cleanup pernah beach ikut. cleanup, oke. Tapi kayak putus-putus gitu loh, kayak ikut habis itu malas lagi. Designing pernah. Tapi itu kayak gitu. penting Pokoknya berarti ya. yang penting ya, terus kalau misalnya waktu itu kan bisa ikut school newspaper atau school magazine, kan biasanya ada sekolah kayak gitu tuh juga ikut kayak gitu-gitu biar bisa bilang, oh ya saya ikut school magazine, ini membantu saya gini. Artinya gitu, ikut activity tapi tahu tujuannya. Ya. Oke. Atau ya jadi bisa bilang apa itu membantu kamu apa aja. Dan selain itu untuk interviewnya itu kalau saya sih belajar interviewnya dan mereka dari reaksi mereka ternyata interviewnya tuh ya bagus, tapi itu karena saya kayak sudah prepare jawabannya gitu loh. Jadi saya palingan kalau interview mereka nanya ini gitu. Terus juga dibantu organisasi kira-kira nanya apa, dan cara bicaranya juga bahasa Inggrisnya bagus dan mature gitu. Jadi harus disiapkan juga kira-kira interviewnya apa, jawaban apa harus disiapkan. Ya, jadi bahasa Inggrisnya harus lumayan, kayaknya nggak harus bagus banget sih, nggak harus, tapi harus lumayan. Lumayan tuh cara jawabnya atau grammarnya atau apa pertimbangan? Pokoknya bisa jawab gitu. Bisa jawab aja. Bisa jawab lancar. Kalau grammarnya sih emang kemarin tes ITEP-nya kan nanya tentang grammar. Jadi mungkin kalau grammarnya nggak bagus itu efek tes. Pengaruh ke itunya. Ya, jadi pokoknya belajar interview, misalnya kira-kira mereka nanya kayak nama orang tuamu dari mana, gimana orang tuamu efek kamu kayak kuliahnya, kamu pingin major apa, kenapa kamu pingin major itu, terus kenapa kamu nggak nunggu lulus kelas 12, kayak gitu. Itu di prepare supaya jawabannya lancar dan bisa membuatmu terlihat seperti orang kandidat yang bagus. Tadi kakak bilang kan diarahkan untuk bisnis gitu ya. Tapi yang sekarang ini jurusannya ngambil jurusan apa? Saya ngambil jurusan marketing. Ada nggak pertimbangan apa kenapa jurusan marketing atau apa gimana? Kemarin sempat kan emang udah tahu akan melakukan bisnis. Dan emang sih saya suka juga kayak bahasa Inggris dan matematika. Tapi kayak akhirnya itu kayak hanya hobi, tapi aslinya emang sudah tahu akan melakukan bisnis. Terus bisnis itu penting, misalnya kan tinggal milih mau bisnis apa. Jadi kemarin sempat entrepreneurship, terus global entrepreneurship, global trading gitu, international business maybe mungkin. Ya, management atau marketing. Dan akhirnya setelah ditimbang-timbangkan apa yang paling bagus untuk nanti okupasinya yang ingin saya lakukan, tapi juga apa yang lebih fit di dunia nantinya. Kan nanti kan lebih online, jadi kenapa saya pilih marketing? Itu juga tergantung sih. Tergantung kamu juga sukanya apa.
Jadi kamu karena memilih hobi atau memilih karir gitu loh. nanti pertimbangannya bisnis mau ke online, jadi marketing itu lebih feel-nya itu lebih cocok untuk kakak gitu ya. Ya, dan itu juga mengincorporate kayak hobi-hobi saya juga. Lebih dari kalau misalnya ngambil yang lain. Berarti sudah memutuskan nanti bakal bisnis atau bekerja ke orang, apa-apa sudah kebayang nggak seperti itu atau belum? Itu belum sih. Sudah mikir-mikir tapi juga belum tahu pastinya seperti apa. Kayak memang sih pengen kerja untuk orang dulu. Oke. Habis itu pengen nyoba sendiri nanti lihat kayak gimana. Tapi jadi sudah mulai dipikir-pikir tapi belum tahu. Berarti rencananya nanti setelah kuliah selesai, apa sudah punya plan atau belum? Nanti kan bakal nyoba kerja dulu. Kuliah Habis selesai, itu, kerja, terus ya nanti habis itu mau nyari S2. S2. Habis itu ya nanti lihat aja dari sana kemana. Saya pikir hari ini kita cukup berbahagia dengan kedatangan Kak Amel untuk memberikan sedikit informasi tentang hal-hal apa, pertimbangan apa yang harus dipersiapkan, kapan harus mempersiapkannya apabila Anda ingin sekolah ke luar negeri, khususnya Amerika. Ya, demikian dengan perbincangan dengan kami. Sebelum kami tutup perbincangan ini sedikit, mungkin kakak bisa kasih semacam saran gitu ya. Saran apa yang harus mungkin melihat untuk teman-teman atau mungkin nanti untuk adik kelasnya, mungkin untuk generasi muda Indonesia seperti itu kira-kira. Mungkin belajar beradaptasi karena kalau misalnya ingin keluar negeri itu akan beda di sana. Terus mencoba untuk menjaga lingkungan. Itu bukan hanya environment tapi juga attitude-mu seperti apa. Pakai high school untuk belajar kayak managing attitude dan juga bisa nulis cepat dan bisa belajar efisien gitu. Tadi yang pertama bilang adaptasi, itu maksudnya seperti apa? Kenapa orang Indonesia harus adaptasi? Apa yang dilihat kakak? Orang Indonesia nggak harus adaptasi kalau tetap tinggal di sini. Tapi kalau pindah ke luar negeri kan emang orangnya berbeda. Oke. Jadi harus kayak belajar beradaptasi karena kayak kemarin saya berbicara dengan beberapa orang yang emang tinggal di Indonesia gitu dan lebih jarang ketemu bule dan attitude mereka, cara mereka berpikir itu sangat beda dari saya dan bukan berarti itu jelek gitu, enggak sih. Karena dalam beberapa perspektif itu lebih baik dengan cara pikiran saya. Namun itu mungkin jika mereka dengan attitude seperti itu tinggal bersama orang Amerika gitu, mungkin mereka sedikit kayak surprise gitu loh. Dan mungkin malah nggak suka, jadi mungkin belajar attitude lebih accepting. Karena perbedaan budaya. Ya, kamu nggak harus suka mereka, tapi yang penting kamu toleran aja. Karena toleran nanti kita malah jadi minority di sana. Toleran dan belajar menerima kondisi gitu ya? Bukan yang nggak harus menerima kondisi, cuman lebih kayak, oh ya itu emang mereka seperti itu, ya mereka seperti itu. Itu bukan tentu mereka jelek gitu juga. Oke. Ya, sedikit ada yang ketinggalan kakak. Itu kalau dari masa sekuliah, itu berapa tahun terus rencana seperti apa? Apa mau berapa tahun kuliah atau dipercepat atau mau lebih lama atau gimana? Nanti kan kuliah biasanya 4 tahun S1-nya. 4 tahun S1 harusnya. Ya, jadi nanti kita mau coba mungkin 3 tahun. 3 tahun. Ya, dengan pakai summer program itu. Dengan mengikuti summer program diharapkan yang semestinya 4 tahun bisa menjadi 3 tahun. Jadi summer program itu baik karena kan biasanya international student tuh atau out of state student bayarnya harga lebih mahal. Nah, kalau dengan summer program itu bayarnya local atau resident fee. Jadi bayarnya sama dengan orang yang dari state itu. Dan katanya sih emang belajarnya lebih cepat. Kayak lebih tek gitu. Jadi itu biasanya orang pakai kalau misalnya ketinggalan untuk catch up supaya tetap 4 tahun,
atau kalau sudah caught up kita bisa pakai untuk lebih cepat lagi. Dan ya itu juga tergantung sih, karena ada yang summer programnya offer general tapi juga general education kayak tahun pertama, tapi ada summer program yang misalnya kamu pingin marketing gitu biar lebih cepat, itu belum tentu bisa karena ada summer program yang nggak offer untuk, jadi itu kayak tanya-tanya aja kuliahnya nanti. Tidak mesti semua cocok dengan jurusannya program Itu ini yang mereka ada list di website-nya, tapi juga harus ditanya juga. Ditanya ya. Oke. Summer program itu kalau nggak salah kan pada saat musim libur kita ngambil kuliah pendek gitu ya, kalau di Indonesianya kira-kira gitu ya. Iya, daripada libur. Daripada libur ngambil subjek lagi biar lebih cepat gitu ya. Ya, kalau misalnya kita ketinggalan tuh kita on time untuk get ahead. Ya. Oke. Ya, demikian. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan lainnya? Apa sudah cukup, Kakak? Cukup. Cukup ya. Oke, ya, terima kasih sekali lagi kepada Kak Amel yang sudah memberikan inspirasi kepada kami khususnya, dan semoga bermanfaat untuk para pemirsa di seluruh tanah air. Demikian wawancara kami dengan Kak Amel. Salam dari Bali Today, inspire people, grow together. Demikian, terima kasih, salam hebat, salam semangat, dan sukses selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, oke. Bye.